Kalau di dalam sini tuh lebih banyak tempat-tempat untuk topo lelakunya. Iya. Karena kita bisa lihat banyak gorong-gorongnya, banyak kelelawarnya juga. Menurut kita ya, setelah kita diadakan ini Mas yang paling spesial. Iya. Tetapi mungkin kalau ada tanya kok Mas Genta sama Om Bau kok nggak mencoba naik? Tujuan kita ke sini kan untuk belajar. Iya. Gitu. Jadi sekedar tahu gitu aja. Mungkin di atas sana sedang ada orang topo lelaku, kan di situ bisa kita lihat. Iya. Ada pakaiannya juga. Dan ini ada cerung-cerung. Iya, cerung-cerung ini biasanya buat orang topo lelaku. Iya. Kita duduk sini Mas Genta? Iya. Sambil ngobrol di sini aja lah ya. Iya, sekilas. Boleh ini ada ini tapi Mas. Ada ini. Kotoran. Iya, Mas. Ini kita tunda nggak apa-apa ya, soalnya lama nggak digunakan sepertinya. Ini ada cerung-cerung. Iya, itu masih masuk Mas. Ini juga kecil-kecil. Ini biasanya banyak orang yang emang topo lelaku di sini dengan berbagai macam tujuannya juga pasti jelas banyak lah ya. Iya, dan bahkan sampai berhari-hari, berbulan-bulan juga saya lihat ya. Dan ini memang yang harus disampaikan Mas, bahwasanya kalau di Gua Istana itu sedang ada meeting besar. Kalau beberapa hari kita ke lereng Lawu, kita ke lereng Merapi, di Alas Purwo pun sama, sehingga izin memang secara administrasi tidak diperkenankan, dalam artian memang masih masa pandemik. Yang kedua, secara metafisika memang lagi ada gawe, sehingga beberapa gua-gua, dan ini saya lihat tidak ada di Tanah Jawa, di Nusantara juga, dan karena level dari Alas Purwo ini kan internasional. Saya juga menduga hampir sama dengan beberapa peristiwa global yang sedang terjadi. Meeting kayak apa ya, meeting internasional globalnya itu sekarang sedang di sana, secara internasional. Rapat besarnya lah ya. Iya, jadi yang ini pas beruntung kita ke sini Mas. Jadi beliau-beliau yang berkantor di sini itu tidak semuanya ada sekarang. Jadi masih ada tugas beberapa pertemuan. Summit meeting gitu, internasional kan gitu, sedang ada di sana karena mendekati akhir tahun. Dan kalau Gua Istana ini kan kalau orang bilang itu kan ini ya Om ya, di sana itu kan ada pamor yang tersimpan di dalamnya. Tapi kalau di gua ini ada apa ya Om di sini? Iya. Energi seperti apa yang sebenarnya kalau kita ke sini itu lebih ini sih Mas, macam-macam tujuannya ya, seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Tetapi saya juga melihat beberapa orang yang boleh dibilang seperti public figure, kemudian pejabat, ada juga yang datang ke sini. Tetapi siapa beliau tidak boleh disampaikan. Dan energi terbesar yang dicari di sini sebenarnya lebih ke ketenangan. Jadi seperti tadi sudah disampaikan Eling Lamspodo. Jadi beberapa orang yang menjalani ini Mas, keinginan tertentu. Jadi seperti filosofi tadi yang dimaksud. Itu memang diarahkan secara wisik dari guru spiritual juga melalui bisikan dan lewat mimpi, itu nanti masuknya ke sini. Dan beberapa orang yang ke sini itu memang ada kedekatan dengan Keraton Pantai Selatan. Saya juga melihat beberapa orang yang kerja di bidang seni juga. Gitu Mas. Tapi ada nggak sih Om yang maksudnya manusia biasa datang sini bertujuan untuk menguji ilmunya dan menantang yang dari sini pasti ada lah ya? Banyak. Seperti yang kalah banyak juga. Banyak, iya. Jadi ada beberapa yang ini Mas, kalau kita lihat di cerung-cerungnya, ini juga saya melihat beberapa jejak itu dari ilmu-ilmu yang mental, gitu. Jadi semisal ada orang yang baru belajar masih masuk ke tahap medium, ingin menguji itu dalam artian melihat apa yang ada di sini. Saat memang diberikan penampakan tidak kuat, kemudian ininya malah melebur di sini, dan ada beberapa kejadian yang kemudian hilang ingatan ataupun gangguan mental gitu. Terus memang ada beberapa orang yang apa ya Mas ya, ingin mengambil itu juga ada. Jadi kan namanya seperti ini kan energi ya, ketika diisikan, misal Mas Genta diisikan terus tidak kuat atau dipergunakan untuk apa mental masuk ke batu-batu ini nanti bisa saya ambil tak pindah ke saya energinya. Misal badan saya kuat, wadahnya kuat gitu, ini akan cocok diinstal. Tapi kalau nggak kuat, nanti yang terjadi juga bisa gangguan jiwa juga sama. Tapi bagi penghuni di sini, kalau semisal ada energi yang mental dan mungkin orang
males atau laku gitu kan, terus udahlah nggak usah atau laku, tak ngambil energi di sini aja. Mereka semua marah atau enggak, malah kadang contohnya kayak misal orang minta nomor, mintanya kepada beliau yang kita sebut di awal tadi, nyai-nyai tadi. Terkadang yang menyerupakan diri datang itu menyerupakan, tapi bukan beliau dari luar, dan hanya disenyumin gitu. Dan seperti Mas Genta disampaikan, kalau mau ngambil silakan, bebas. Termasuk nggak hanya energi, nggak hanya apa ini Mas, kemampuan ilmu, tetapi pusaka mustika monggo. Ibaratnya diambil. Ini adalah barang rakanggu lah ya, ibaratnya barang mental itu kan ibaratnya udah barang rakanggu kayak gitu. Dan juga mendapatkan pesan jika sejatinya kita mendalami ilmu spiritual itu harus tahu tujuan pertama. Yang kedua juga ada pembimbing. Jangan ini menjadi iseng belaka, karena banyak kasus itu orang yang ingin mencoba baru dasar, tidak ada bakat secara spiritual ataupun mata ketiga sense, ujung-ujungnya bisa sakit keras, gangguan jiwa, bahkan meninggal. Bahkan mungkin tahu tujuan pun nggak cukup ya, karena dalam meditasi itu kan kita nggak pernah tahu bisikan apa yang akan datang itu susah. Terkadang yang dituju itu belum tentu benar, itu sehingga saya ini menjadi keprihatinan beliau-beliau yang ada di sini, anak-anak muda itu ada baiknya belajar yang benar, maksudnya belajar yang ilmu apa Mas? Ilmu pendidikan. Jangan terus ikut-ikutan membuka mata batin dan macam-macam. Itu. Memang sudah diamanakan oleh leluhur untuk kebangkitan Nusantara, insya Allah semuanya datang sendiri. Tinggal derek manut lan semeleh. Kalau suatu saatnya nanti belajar pasti ya belajar lah. Kalau belum waktunya jangan dulu. Ke sana Mas. Ya. Awas kepala ya. Iya. Termasuk kru juga hati-hati untuk ini. Di situ Mas, saya diarahkan oleh nyai yang ada di sini. Di situ, itu kan ada seperti untuk dudukan. Jika Mas Genta ini melihat ke sana, kira-kira ada apa? Secara info yang didapat. Belum. Kira-kira sebelum nanti kita nggak dapat, kita nggak boleh keluar loh. Sebelum nanti kemudian saya menjelaskan itu. Tadi apa? Pertanyaannya apa? Di tengah itu kan bentuknya seperti meja. Ada apakah di situ? Feelingnya, ditariknya ke situ seperti apa? Kalau aku kayak ada semacam satu benda, entah itu kecil yang bisa ditarik satu dari lubang paling kecil itu. Yang tengah kan? Iya. Apa kalau Mas lihat? Kunci atau apa? Kuncinya bentuknya kunci lama atau? Lama kayaknya. Warnanya apa? Kuning emas. Ya, aman dulu. Ya, nah itu kunci gerbang dimensi gaib. Jadi kalau tadi kita ceritakan dari sini masuk, berarti kita ngambil password, dan di sana kan ada ceruk Mas. Buat. Leres. Terus ditanya kayak gini. Terus aku tanya aja ditanya. Iya, itu namanya kunci buat masuk ke sana. Jadi, tetapi untuk mengambil itu memang harus diperlukan hati yang jernih. Dan alhamdulillah kita datang ke sini itu memang diarahkan loh Mas, nggak kebetulan. Jadi sudah diinvitasi, sudah diundang gitu. Ini bukan berarti kita bisa ngambil kuncinya juga enggak ya kayak gitu teman-teman. Memang apa yang disampaikan bukan terus kita masuk enggak ya, cuma suruh menceritakan di situ ada apa, karena bukan kita ke sana. Kalau kita ke sana bisa berbulan-bulan nanti. Enggak pulang lah. Mungkin raga kita kan di situ, cuman ininya kan masuk gitu. Tapi inilah yang ya maha besar Tuhan atas segala ciptaannya. Di dunia ini hanya 0,00001% yang ditunjukkan. Tetapi 99,999% itulah kuasa Tuhan Mas. Termasuk ini misteri alam yang jarang manusia sekarang tahu kan kayak gini. Tapi bisa dibantu oleh ilustrasinya Mas D juga ya Om ya, untuk menggambarkan bagaimana aktivitas topo semedi di tempat-tempat kayak gitu seperti apa kayak gitu. Nanti yang beliau izinkan. Monggo Mas ini. Terus tadi sudah kita ceritakan tentang beliau yang ada di sini. Nyai Sekarsari dan Nyai Sekarwangi. Sekarwarung dan Sekarwangi. Beliau yang ada di sini itu jika ada dua Mas. Jika tujuannya ke sini negatif, maka yang ada ditunjukkan itu bentuknya adalah ular.
Tetapi jika tujuannya positif, maka bentuknya itu perempuan cantik sekali, Mas. Karena merupakan salah satu abdi dari Gusti Kanjeng Ratu Kencana Sari. Dan ini saya menceritakan tentang agamanya ya. Agamanya beliau itu yang pertama, Nyai Sekarwangi itu hijau, serba hijau. Jadi hijaunya seperti ular gadung, ular hijau yang ada di pohon itu. Tapi gemerlap itu, Mas, kayak metalik gitu. Metalik. Kalau Nyai Sekar Arum, terus nggak, Mas ya? Ya, Sekar Arum dan Sekarwangi. Ya, yang pertama tadi yang Sekarwangi ya. Itu ininya kuning, bajunya itu kuning kebesarannya. Kemudian warnanya juga mengkilap, kuning agak putih. Kalau saya lihat putih kuning gitu. Dan memang ada di sini, Mas. Dan beliau memang diperintahkan dari Keraton Selatan untuk nanti menseleksi dulu yang sebelum masuk ke sini. Tapi beliau ini salah satu yang dipercaya sudah sangat lama sekali untuk menjaga tempat ini, gitu. Dan mungkin bagaimanapun juga tempat ini akan selalu menjadi spesial juga ya, karena bagaimanapun juga tadi kita di sebelah sana ada tempat lenggah atau lagi mainnya yang Ismoyo, dan di sini ada 2 abdi kinasih dari Pantai Selatan. Iya. Nyai Sekarwangi dan Nyai Sekar Arum. Gitu. Jemput monggo. Kita ini hanya sebenarnya tadi dikasih waktu 30 menit dan ini sudah 25 menit. Mungkin akan lebih ya, karena nanti kita hitung durasi secara semuanya. Sehingga ini kita ada baiknya segera exit ke sini. Gerbang exit. Jadi sudah dikasih kode soal. Mungkin singgasananya mungkin di sini ya? Iya, laras di sini nggih. Jadi beliau sekarang di sini, Mas. Berdiri di sini, kemudian ada 2 abdinya juga, dan posisi begini. Monggo. Kayak ini seperti pagar ayu. Gitu. Berikan tunggu, Mas. Entah. Monggo. Gelap. Ya, berarti kita closing sini. Oke teman-teman, jadi ini sekilas perjalanan kita di Gua Mangleng Alas Purwo ini ya Om ya. Iya. Semoga setelah gua ini mungkin di next kesempatan kita bisa mendatangi gua-gua lain yang ada di Alas Purwo, karena kita dengar-dengar juga pesonanya nggak kalah hebatnya lagi, ceritanya nggak kalah hebatnya lagi. Mungkin ini adalah intro pembuka dari semua edisi Gua Alas Purwo. Iya. Janji nggak nih tapi? Apa, Mas? Jadiin janji apa? Jangan, Mas. Jangan berat. Kita tidak boleh melepas janji seperti itu. Karena kalau dulu kita ke Alas Purwo itu memang keinginannya. Tetapi insya Allah kalau nanti memang diberikan amanah, diberikan waktu, diberikan tenaga dan kesempatan, kita nanti bisa ke gua-gua yang lain. Ya, satu persatu lah. Oke, satu persatu. Karena ini juga tidak mengacu kita hari ini juga loh, Mas. Nanti bisa Mas Genta usia 50 tahun baru kesini lagi, atau saya pas usia 42 tahun kesini ke Gua Istana atau kemana. Jadi menjadi perjalanan hidup lah gitu nanti. Nah, mungkin catatan hidup yang apa ya, kalau diingat-ingat ya bikin ya terenyuh juga ya Om. Kayak datang ke Alas Purwo, diputer-puterin malamnya, terus bisa kesini dapat tempat yang seperti ini, ceritanya seperti ini, ya ini adalah salah satu memori terbaik sih menurut saya. Di akhir tahun ya. Di akhir tahun tentunya kayak gitu. Dan ini nanti juga mungkin akan kita kupas lebih dalam di obrolan santai, Mas. Pengalaman perjalanan ke sini. Karena kemarin waktu kita penelusuran, ya kita bilang tidak tersasar, Mas, tapi memang muter-muter aja, sedikit muter-muter. Ini sebenarnya kita memang diamanahkan seperti itu. Jadi ben ngerti rekosone mbah-mbahmu dhisik. Nek waktu mlaku ki piye, ora ana gadget seperti kaya saiki. Terus ngelak bengi-bengi istilahnya gitu, seperti apa. Jadi ini benar-benar napak tilas kisah Tanah Jawa. Kisahnya di Tanah Jawa kita benar-benar napak tilas. Meretro heritage moment retrokondisi. Jadi melakukan napak tilas yang sebenarnya gitu, Mas. Jadi kalau di sini gini, Mas, satu pesan yang diberikan kalau orang mengenal Alas Purwo itu angker ataupun ini sebenarnya tidak, ini adalah keramat dan sakral. Dan sosok-sosok astral yang kemarin kita jumpai itu
tidak senarsis seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi memang ada satu keterbatasan dengan orang yang masuk ke situ, laku ke situ atau tujuannya lewat di situ seperti apa. Jadi kalau ditanya kuntilanak ada apa? Tidak ada. Itu semuanya. Benar, gitu. Di Alas Purwo bukan sepenuhnya tentang hantu teman-teman semuanya. Alas Purwo ya sebuah misteri alam, cerita panjang sejarah Nusantara sebenarnya tersimpan secara rapat sebenarnya di sini. Jadi ya kalau memang hal-hal horor itu untuk menutupi semuanya di sini mungkin malah justru tidak apa-apa ya Om. Biar orang-orang biar lestari juga ya. Biar lestari karena juga. Konservasi di sini meliputi flora dan fauna dan kita kemarin juga mendengarkan kicauan burung di alam terbuka. Itu termasuk pantai-pantainya yang masih eksotik dan perawan. Dan ini menjadi catatan bagi kita semua, tidak hanya saya dan Mas Genta, tapi teman-teman semua kru Kisah Tanah Jawa yang bertugas menyaksikan The Sunrise of Java. Yaitu terbitnya matahari di ujung timur Tanah Jawa. Jam 5 kurang ya Mas ya. Setengah 5 itu udah terbit sih. Kayak gitu. Keren, intinya keren sih. Ini di Alas Purwo nih, kalau dari aku pribadi ya benar-benar berkesan lah ya Om. Jadi kayak ya wis ini memang tontonan alam gitu. Entah kita ketemu apa di sini. Kalau kalian mengharapkan ketemu hantu sih, semoga kita mengharapkan itu juga kayak. Jadi ya udah memang di mana angin menuntun kita ya itulah yang harus kita kunjungi kayak gitu. Kalau memang angin berhenti di sini, ya wis kita berhenti dulu sampai nanti waktunya kita dipersilahkan lagi bercerita lagi ya wis monggo ayo. Jadi kita sebagai generasi muda itu tentunya ngikut dan nurut manut kepada kersane leluhur dan Maha Gusti seperti apa, karena ketika Tuhan berkehendak dan ketika orang tua kita memberikan amanah kepada kita itu tidak boleh dilanggar apapun itu, karena pasti akan menjadi sesuatu yang negatif. Ketika kita lanjut ya alhamdulillah, ketika kita tidak ya harus siap, karena pasti sesuatu yang dipaksakan tidak menjadi yang baik. Setuju. Mendapatkan pesan demikian sih Mas. Ya, jadi mungkin akhir kata seperti itu ya teman-teman semuanya. Sekilas perjalanan kita di Alas Purwo, dan semoga ini menjadi episode penutup tahun yang musim 2020. Musim 2020 yang apik mungkin ya. Apik. Kalau epic itu kan menurut kalian gitu. Semoga menjadi episode penutup yang apik, penuh kesan juga bagaimana kita menapak tilas leluhur kita dulu gitu. Mungkin diwakilkan oleh video-video Kisah Tanah Jawa. Jadi setidaknya itu bisa menjadikan experience untuk kalian semuanya. Harapan kita sih mungkin setelah kalian datang ke sini benar-benar wes los aja lah kayak gitu untuk menikmati indahnya alam Alas Purwo. Seperti itu kalau dari aku. Iya, terutama ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang ya Mas ya. Ketika kita tidak mengenali leluhur kita, bagaimana kita bisa sayang dengan bumi Nusantara dan bangsa dan negara ini. Itu saat kita mengenali betapa besarnya peninggalan dari leluhur kita, masa lampau, kekayaan alam, bahkan budaya, maka kita akan mencintai bangsa dan negara ini. Gitu. Itu Mas pesannya. Semoga. Saya Om Ho dan Mas Genta beserta segenap kru yang bertugas. Teman-teman semua, ada Mas Ferry juga, kemudian ada Mas Gadu yang mendampingi kita sebagai kakak-kakak kita semua. Mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan yang sudah komen, sudah like, share dan juga subscribe, dan terlebih yang sudah membership ucapkan banyak terima kasih. Semoga sepanjang tahun 2020 ini kami sudah bersama-sama, kita bersama-sama sudah berhasil dan mengingat para leluhur dan kekayaan dari Tanah Jawa terkhusus dan secara umum bumi Nusantara, negara Republik Indonesia tercinta. Mas ya. Kira-kira kata kita tutup ya Mas Genta. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Om Santi 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 Om. Masih teman-temannya, dan sampai jumpa di episode Kisah Tanah Jawa di tahun 2021. Dadah Alas Purwo. Semoga tahun depan kita bisa mampir ke sini lagi. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Gimana Mas Genta?